Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kita ada pertemuan ketiga, video ketiga ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah atau cara dalam melakukan penelitian. Metode ilmiah ada 6 cara atau ada 6 langkah. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, membuat hipotesis. Ketiga, merancang percobaan. Keempat, menganalisis data. Kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Sesuatu yang ingin kita pecahkan dalam penelitian ini adalah berawal dari masalah. Contoh, saya punya sampel. Ini adalah borak. Borak ini berupa garam borak yang biasa digunakan untuk bahan bangunan, sebagai pengawet kayu dalam bahan bangunan. Tapi ternyata ini menjadi sebuah masalah di masyarakat, di mana borak ini dimasukkan ke dalam makanan. Ya, apa pengaruhnya bagi kesehatan kita? Ini tentu memberikan sebuah masalah. Nah, dari masalah itulah kita lakukan penelitian sederhana. Dalam merumuskan masalah, kita harus menggunakan kalimat tanya. Contoh, apakah, bagaimana, dan seterusnya yang 5W, 1H itu ya. Kita tadi contohkan penelitian sederhana kita menggunakan borak. Kita buat rumusan masalahnya, yaitu dengan bisa menggunakan bagaimana, bisa menggunakan apakah. Jadi kita rumuskan begini kalimatnya, apakah pengaruh borak terhadap makanan. Kedua, membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari penelitian. Hipotesis ini ada dua macam, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Di mana hipotesis nol artinya kalau kita melakukan penelitian tadi maka tidak ada pengaruhnya. Contoh, terhadap borak tadi tidak ada pengaruh borak terhadap makanan. Yang H1, hipotesis alternatif di mana ada pengaruhnya, yaitu contoh kalimatnya ada pengaruh borak terhadap makanan. Ketiga, langkah ketiga, merancang percobaan. Dalam merancang percobaan kita harus menentukan lokasi percobaan kita yang akan kita lakukan, kemudian langkah kerja, alat dan bahan, perlakuan dan variabel. Contoh dalam penelitian borak ini, variabel yang digunakan ada macam-macam variabel, ada 4, tapi kita hanya gunakan 3. Ada variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Variabel ini nanti kita gunakan dalam penelitian kita. Yang keempat, menganalisis data. Setelah kita mendapatkan data tentang penelitian borak kita, nanti kita akan mendapatkan dua jenis data. Pertama, data yang berupa deskripsi atau penjelasan, kemudian data yang berupa angka. Jika data kita hanya berupa penjelasan, maka kita sebut dengan data kualitatif. Tapi kalau berupa angka atau berupa jumlah, maka itu adalah kuantitatif. Dan yang kelima, kesimpulan. Data yang telah dianalisis atau digunakan untuk hipotesis, mana yang diterima, itulah disebut dengan kesimpulan, atau boleh kita singkat jawaban dari hipotesis ya. Dari itu kita buat kesimpulan apakah borak itu berpengaruh terhadap makanan. Keenam, mengkomunikasikan hasil penelitian, yaitu maksudnya adalah kita membuat laporan akhir, di mana laporan ini nanti kita publikasikan. Misal untuk S1 misalnya ada kita sebut dengan skripsi laporan akhirnya. Baik, saya ada sedikit tugas untuk kalian tentang penelitian sederhana ya. Contoh penelitian dalam metode ilmiah ini adalah saya tadi contohkan ini borak ya. Borak ini nanti kamu tidak usah beli atau tidak, ini nanti saya contohkan. Ini ada air kunyit yang sudah direndam dengan air, kemudian diperas dan disaring. Segini boleh atau setengahnya saja. Kemudian saya akan melakukan sebuah penelitian kecil ya. Air kunyit ini nanti saya kasih sedikit borak, apa yang terjadi? Nah, kamu bisa lihat warnanya apakah
menjadi kuning seperti tadi. Ya, ini kuningnya agak keruh. Jadi makanan yang kita uji dengan menggunakan kunyit tadi, kalau dia berwarna seperti ini, maka ada kandungan boraknya. Saya kasih sampel, misalnya saya ambil sebuah kerupuk. Kerupuk ini nanti saya uji dengan air kunyit, kemudian saya masukkan kerupuknya, dan jika air ini berwarna tidak seperti awal, berwarna seperti ini, maka boraknya akan ada di dalam kerupuk. Seperti kita tahu yang ini tidak ada perubahan warna, maka di dalam kerupuk ini tidak ada kandungan borak dan itu aman kita konsumsi. Tugas kalian di rumah adalah cari 2 bahan makanan, bisa bakso, lontong, kerupuk seperti yang saya gunakan, kemudian bisa mie. Kamu tes di rumah, buat rendaman air kunyit ini tadi, kemudian kamu saring dan masukkan bahan makanan tersebut, 2 saja makanannya. Kemudian kamu tunggu selama kurang lebih 5 menit, kamu sajikan dalam bentuk sebelum dan sesudah. Hasilnya nanti kita lihat ya. Nanti saya jabarkan di lembar tugas kelas. Itu saja pertemuan kita tentang metode ilmiah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.